Baik, selamat siang teman-teman. Masih semangat ya, karena kita hari ini sudah sampai ke materi yang ketiga untuk hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa pemateri kita dulu yang sudah bergabung, Mas Irfan Faiz. Halo Mas, selamat siang. Assalamualaikum. Halo Mbak, siapa ini? Mbak host. Saya, Ya, siang. Waalaikumsalam. Mas, perkenalkan saya Aulia, Oh um, iya, Mbak Ria. alumni KPI juga Mas, 2020 kemarin, satu almet kita. Siap. Oke, teman-teman, untuk materi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Mas Irfan Faiz mengenai pembuatan video kreatif, serba-serbi content creator dan hal-hal serba-serbi content creator, tips content creator pemula. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan kurikulum vitae dulu, memperkenalkan Mas Faiz kepada teman-teman sekalian. Saya mau share screen dulu. Oke. Mas Irfan Faiz, Banyuwangi, 2 Februari 1995, founder and CEO Movie ID 2020 sampai sekarang, Direktur PT Digital Para Muda Indonesia, Direktur PT Arkan Mahita Indonesia, Direktur Subsektor Ekonomi Kreatif ADKI Jakarta Raya 2021 hingga hari ini. Terus background pendidikannya SMA Darussalam Banyuwangi, pendidikan vokasi 3D Animasi Cyber Media College Jakarta, dan KPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini juga dicantumkan akun IG-nya. Silakan bagi teman-teman nanti yang pengen mengkepoin, mencari tahu lebih lanjut soal Mas Irfan Faiz, boleh lewat akun media sosial beliau. Oke. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Faiz. Siap, terima kasih Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta pelatihan kompetensi konten kreator media digital. Kali ini nanti saya akan sharing-sharing ya soal pengalaman di dunia, terutama di industri kreatif, digital kreatif, juga teknologi. Akhir-akhir ini ya, selama pandemi ini memang saya lagi lebih konsennya terutama di beberapa perusahaan yang lagi kita bangun, itu membangun sebuah ekosistem di ekonomi digital, juga ini sangat inline banget dengan industri kreatif yang sekarang ini menjadi tantangan bagi seluruh kalangan sih, terutama di sektor ekonomi kreatif. Dan 2021 kemarin, 2 Agustus, saya kebetulan barusan dilantik oleh Pak Sandiaga Uno itu menjadi membawai direktur subsektor Ekraf 3 yang berkaitan dengan teknologi, animasi, aplikasi, juga ekspor, terutama di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum masuk di serba-serbi konten kreator, nanti aku akan sharing. Intinya kita santai aja ya, nggak misal nanti dari teman-teman langsung memotong, mintanya nggak apa-apa. Biasanya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tuh saya bakal muncul materinya, karena jujur saya dadakan banget nih menyiapkan materinya. Semoga aja maksimal ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang silahkan ditanyakan aja biar saya langsung sharing gitu sih. Oke, aku bisa share screen ya. Tunggu. Udah kelihatan semua ya? Oke, serba-serbi konten kreator.
eh Oke, benar kata Mbak Aulia tadi, saya lulusan KPI, jadi lulusan KPI tahun 2000, angkatan 2013 saya, lulus tahun 2018. Sejak mahasiswa saya udah mulai konsen banget atau tertarik ya, punya interest di dunia, terutama waktu itu travel photographer dan videographer. Dan ini sampai sekarang masih menjadi entitas saya atau apa ya, ciri khas kalau melihat Instagram saya ya pasti yang saya share adalah foto-foto soal traveling, foto-foto landscape pariwisata terutama di Indonesia. Nah, ini menjadi apa ya? Kalau kita lihat materi-materi sebelumnya, kalau membahas personal branding, ini penting sekali untuk teman-teman apa ya, teman-teman pelajari bahwasanya kita harus punya spesialisasi nih, biar orang tuh mengenal kita sebagai apa, sebagai content creator as apa, fotografer, videografer untuk travel atau food atau apa, YouTuber apa yang prank atau apa, itu kita harus punya. Jadi benar kata Mas Fedi tadi, kita harus punya target ya, target market kita. Jadi kalau kita, karena personal branding kan menjual diri kita sebagai apa. Nah, kita harus tahu targetnya siapa. Nah, saya ingin share, jadi konsistensi dalam kita berkarya, terutama membangun personal branding itu penting. Jadi biar orang itu mengenal kita itu nggak palu gada, nggak, oh itu Faiz itu sebagai siapa sih? Kok ini, kok itu? Semua dikerjain. Meskipun di balik layar kita mengerjain semuanya, tapi kita harus punya platform yang memang orang itu mengenal kita sebagai apa. Nah, saya menggunakan salah satunya Instagram, biar orang mengenal kita, aku itu sebagai content creator, terutama di travel ya, di pariwisata. Nah, oke, tak lanjutin dulu. Sekarang itu tantangannya apa sih? Tantangannya itu orang kan pingin cepat ya, mempunyai short attention. Jadi kadang gini, kalau membuat konten apa ya, gini, nggak, karena sekarang banyak generasi Twitter ya. Twitter tuh dulu kan, sekarang udah nggak dibatasi. Pas dibatasin 1040 kata, 1040 apa sih kata atau apa ya? Kata ya. Itu orang, terutama orang yang untuk copywriting itu sangat melatih banget di Twitter itu, karena dia harus membuat tulisan yang pendek tapi mempunyai makna yang sangat banyak dan besar. Nah, itu terjadi juga di dunia konten kreator, terutama kalau kita di Instagram ya. Di Instagram dulu pertama video 15 detik. Kita di dalam 15 detik harus meramu sebuah konten, bagaimana orang pesan dari konten itu nyampe dan orang terkesima dengan 15 detik itu. Terus naik lagi sekarang 1 menit, terus fitur-fiturnya semakin naik lagi, ada yang IGTV, sekarang Reels yang hanya 1 menit ya. Itu melatih, karena kita dibatasin waktu, tapi gimana pesan dari ide dan pesan kita itu tersampaikan dengan baik di dalam satu video yang sangat pendek itu. Terutama di advertising, iklan ya. Iklan sekarang itu kan kalau kita lihat iklan-iklan ya, iklan itu kalau jarang banget yang, terutama iklan di TV ya, jarang banget yang dia panjang-panjang, karena selain memang biaya advertising yang sangat mahal, agensi itu perlu gimana orang itu nggak perlu lama-lama tapi dia udah bisa kena tuh pesannya apa. Tapi sekarang berkembang ketika di digital, biaya apa advertising digital itu semakin murah, berkembang lagi series, pembuatan iklan dengan melalui web series. Nah, nanti saya akan share juga, kemarin kita juga bikin web series untuk salah satu bank di Jawa Barat, Bank BJB. Nah, apa sih sebenarnya ujung-ujung dalam sebuah konten? Ya komunikasi.
ujungnya adalah sebuah komunikasi. Komunikasi yang nggak disukai orang-orang itu apa ya? Komunikasi yang bertele-tele, komunikasi yang apa ya, basa-basi yang terlalu, artinya terlalu belibet, ternyata ujung-ujungnya cuma ini, atau ujung-ujungnya cuma mau ngomongin itu tuh. Padahal orang itu pingin, ya itu tadi, sekarang itu di dunia digital itu pinginnya cepat, apa sih yang apa bahasanya lu mau sampaikan gitu. Jadi bikin, misal ini ya, tadi kan KPI-nya yang saya dapat dari panitia itu, teman-teman untuk membuat video untuk personal brandingnya. Jadi bikin yang simple, terus berani out of the box. Jangan terlalu banyak referensi. Bisa jadi ide kalian yang pertama itu adalah ide yang original dan orang bisa menerima. Jadi belum tentu yang referensi kalian cari di Google, referensi di media sosial lainnya ada yang diterima oleh audiens. Jadi jangan terlalu overthinking ya, kalau dalam sebuah kita membuat konten itu nggak usah berpikir banyak. Aku punya ide ini, eksekusi aja. Jadi yang penting simple, pesannya oke, terus berani out of the box. Karena kadang kita insecure ya dengan ide kita ya. Kita punya ide ini, tapi apa kira-kira laku nggak ya, maksudnya apa ini bisa diterima ya oleh audiens. Kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menjadikan kita terlalu banyak mikir ya, overthinking tadi ya, yang bikin nggak jadi dieksekusi karyanya. Bisa jadi hal-hal yang simple tadi, hal-hal yang receh ya, bukan alay ya, tapi receh yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Banyak sekali kalau kita sekarang lihat iklan-iklan ya, iklan-iklan di digital ini aneh-aneh. Kalau dulu kan iklan sangat maskulin banget ya. Sekarang contoh ada salah satu iklan skincare yang dia menggunakan brand ambassador yang sangat beda dengan skincare lainnya, dengan brand ambassador yang mungkin bagi orang lain kok dia sih gitu kan. Tapi itu out of the box, dia berani. Pesannya apa? Sampai akhirnya viral. Nah, itu aja. Jadi kita harus berani membuat sebuah konten yang sangat sederhana, pesannya apa sampai, dan kalian berani melakukan itu, emang eksekusinya. Daripada kalian terlalu banyak ide, referensi, dan lain sebagainya, malah nggak tereksekusi. Bahkan referensi yang kalian gunakan adalah referensi yang udah banyak orang lain gunakan, dan itu jadi basi gitu loh. Terus nanti gimana? Jangan ada pertanyaan, gimana biar viral? Viral itu di tangan Tuhan. Kita itu nggak bisa kalau kita udah mempublish misal konten kita di dunia digital jebret, ya udah serahkan kepada netizen yang maha benar apakah konten Anda ini masuk dalam kategori viral atau tidak. Karena kita nggak bisa mengoptimasi. Kita bisa mengoptimasi, misal memakai Google Search Engine atau memakai Google AdWords dan sebagainya, tapi itu kan bukan organik. Kita yang memang mengoptimasi dari back end ya. Tapi ketika pesan itu diterima atau tidak, itu ya udah itu tangan, kalau menurut aku ya sebagai anak media, itu tangan apa ya, itu bukan ranah kita. Viral dan tidak itu udah urusannya Gusti Allah lah, bahasanya kayak gitu. Karena kita nggak bisa jadi sekarang kita bikin video viral, besok kita berharap lagi bakal viral, belum tentu. Atau yang sekarang dibikin viral kalian meniru apa yang orang lain bikin viral, belum tentu juga. Faktornya sangat banyak, faktor X-nya itu sangat banyak, bukan hanya kita misal yang tren sekarang konten apa di YouTube kita bikin, atau podcast kita bikin mau nyaingin Deddy Corbuzier, belum tentu juga, karena semua mempunyai faktor masing-masing. Banyak sekarang yang ikut-ikutan bikin podcast nggak juga setenar Deddy Corbuzier. Jadi itu tadi, kalian harus membuat hal something different ya, hal yang berbeda dalam sebuah konten itu tadi. Terus standing position, yaitu tadi soal bagaimana kalian pede dengan apa yang misal aku ini bisa full power ketika
aku sebagai ini, misal sebagai videographer, ya udah kalian full power sebagai di situ. Polik ada konten-kontennya. Ntar kan kalau di breakdown bisa aja nanti kalian bisa mengulik soal teknik videographer, atau kalian apa namanya mengulik lebih ke teknis atau ke post production dan sebagainya. Banyak sekarang yang masuk ke situ juga, membuat tutorial dan sebagainya. Artinya kalian harus punya ciri khas. Ada salah satu contoh ya, mungkin teman-teman pernah sering lihat kalau di konten reels di Instagram, namanya Habi, salah satu influencer orang Italia kalau nggak salah, yang dia mengomentari hal-hal yang ribet, terus dia cuma gini-gini tuh loh. Ada video, dia sekarang pendapatannya udah berapa per bulan. Dia konsisten cuma gini-gini doang, setiap ada video ribet, ada orang membuat video ini ribet banget, terus dia membuat tandingannya ini cuma dibuka doang gini, terus dikasih lihat, ini loh, dia cuma gini doang kontennya, sampai sekarang gini. Lihat nanti aku share, mungkin ada contohnya tak share. Itu dia konsisten. Ya, apa yang kata Mas Fedi soal Atta Halilintar, yang dia membuat apa namanya sebuah sebuah cap dalam dirinya ya, kayak setiap kita bilang Asyap itu kedengarannya oh Atta Halilintar. Nah, itu karena apa, terjadi sebuah standing position tadi, dia konsisten dalam membuat kontennya atau membranding dirinya sebagai apa. Nah, sebelum itu nih aku mau share dulu. Saat ini platform online menjadi solusi yang tepat. Sorry, aku mau share dulu soal beberapa video yang aku buat ya. Biar nggak tegang-tegang amat. Kelihatan ya. Nah, ini tampilan feed Instagram aku ya. Jadi memang konten-kontennya dari awal memang aku lebih konsisten. Aku membuat, meskipun di balik layar aku nggak hanya ngerjain soal travel videographer dan fotografer, tapi aku mencoba konsisten untuk bagaimana orang ketika mengenal aku, Faiz ini travel videographer, travel fotografer, dan ini yang sampai sekarang membawa aku ke circle yang benar-benar menurut aku cocok. Jadi sampai ya kita kolaborasi dengan brand, terus juga dengan Kementerian Pariwisata, terus sampai sekarang dipercaya Pak Sandiaga Uno untuk membawai subsektor aircraft di bidang 3 ya, yang membawai aplikasi, ekspor dan sebagainya ini, karena menurut saya selain ini memang jalan Allah yang berikan ya, tapi ini karena konsistensi dari awal kita udah terjun di sini, ya udah nyemplung aja di dunia pariwisata ini. Jadi memang untuk Instagram gue udah tak khususkan untuk memang konten-konten pariwisata. Beberapa yang itu contoh ya, share. Ini video ini aku buat tahun Desember 2020 ya. Jadi untuk 5 destinasi prioritas. Jadi kita bikin video di 5 destinasi prioritas Indonesia. Jadi ada Danau Toba, Kupang, Sulawesi Utara, terus ada Labuan Bajo, terus ada Borobudur, sama satu lagi Kek Mandalika di Lombok. Land of Kings. At the most western tip of Indonesia, there is a place with incomparable fairy tale like beauty. The sun shines warmly every inch of it. The wind will touch tenderly. The country which is the
birthplace of the Batak tribe, one of the strongest and greatest tribes in history. There will be storytelling where he started. There is once an angel show with various meaning woven with all his soul. There are traditional dances, an expression of taste. Its natural beauty with a million charms can be enjoyed from every point of view. Everything is beautiful and wonderful. Toba Lake. Oke, itu salah satu contoh video. Satu lagi ya, yang terakhir kita kerjakan. Itu di... Nah, di ND. Nah, sebelum ke video ini ya, jadi mau sedikit cerita saya nih. ND ini salah satu kota yang dulu tempat di mana Bung Karno diasingkan. Dan sebelum Labuan Bajo tenar sekarang, kota ND ini adalah salah satu kota terbesar di Flores. Jadi Universitas Flores itu ada di ND. Tapi sekarang ND ini miris. Padahal dia punya potensi wisata yang bagus ya. Ada Gunung Kalimutu, terus ada juga Pegunungan Lihaga, tapi kalah dengan Labuan Bajo. Padahal Labuan Bajo sebelum tenar sekarang itu jauh banget kotanya dengan ND. Nah, ketika aku diskusi sama orang-orang mereka, karena waktu itu mereka nggak sadar soal branding, nggak sadar soal potensi pariwisatanya, masih anti investor dan lain sebagainya. Terus ketika melihat Labuan Bajo yang sedemikian maju pesatnya, bahkan 2022 kalau nggak salah konferensi G20 akan dilaksanakan di Labuan Bajo, mereka baru sadar, Mas, kita harus bikin ini dong, kita harus bikin sesuatu nih untuk ND, karena mereka merasa dilangkain ini ND ini dulu lebih besar kotanya, lebih maju daripada Labuan Bajo ya, Kabupaten Manggarai ya. Nah, makanya mereka mengajak kita untuk kolaborasi, membuat sebuah konten dan buku juga yang kemarin kebetulan juga di-launching oleh Pak Menteri untuk membangkitkan kembali potensi-potensi pariwisata ND, juga potensi ekraf ya, ekonomi kreatifnya. Di sana banyak banget, dari tenun, industri tenun, terus ada kopi ND yang sangat, terus kerajinan tangan yang kalau saya lihat memang kelasnya udah internasional banget. Tergantung bagaimana branding itu bekerja untuk menjadikan kota ND dan ekonomi kreatif di ini bangkit kembali. Nah, ini videonya kita cek dulu. Kita lihat. Oke.
Oke, nah itu salah satu contoh bagaimana branding bekerja ya. Nih, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan, ini bukunya. Oke. Nah, kabar baiknya setelah kita membuat video ini dan melaunching bukunya, kita langsung mendapat kabar dari Bupati ND dan juga salah satu desa wisata yang waktu itu kita garap brandingnya ya. Ada desa di ND namanya Desa Detusoko. Mereka merasakan banget manfaat dari sebuah branding ketika kita membuat video, terus dibantu untuk mempromosikan, terus dibantu untuk membuat pamerannya di Jakarta. Mereka ini merasakan impact dari sebuah branding tersebut. Itu dari apa sih? Dari konten yang kita buat, jadi konten video pariwisata, juga foto-foto soal pariwisata. Bahkan yang dari Pak Bupati itu dia bilang langsung dikontak dari gubernurnya ya, Pak Leskodat. Dia bilang, wah ND udah sampai Jakarta nih, udah intinya brandingnya naik, semua pada rame-rame ke Kelimutu. Habis itu artis-artis kalau nggak salah setelah video ini siapa ya, pada ke Kelimutu, ada vlognya aku lupa. Di situ naik juga engagement-nya, intinya engagement dari exposure dari pariwisata ND itu naik. Nah, berdampak ke apa? Ke ekonomi kreatif juga. Itu dari konten. Nah, kalau kita bicara soal personal branding, ya tergantung bagaimana kita bisa dalam tanda kutip menjual diri kita dalam hal yang positif ya. Menjual diri kita dari skill kita, terus bakat kita, terus bisa jadi hobi kita itu yang menghasilkan. Mungkin teman-teman kalau kemarin kita lihat Olimpiade ya, orang ketika bakat mereka akhirnya menjadikan peluang yang besar banget, bukan hanya dia sehat, tapi juga pundi-pundi juga yang mereka dapatkan dari situ. Dan brandingnya kuat, akhirnya ketika siapa sih yang dia menjual sepatu ke Pak Jokowi, menjual sepatu lokal, dengan pas banget momennya, dia menjadi juara di Olimpiade, mendapatkan medali emas. Itu pas banget. Momennya pas, dia jualan sepatu juga, pakai Pak Jokowi, dibeli Pak Jokowi. Akhirnya dibantu dari personal brandingnya dapat, karena dia punya produk, juga produknya terangkat juga. Itulah salah satu keuntungan personal branding. Nah, setelah ini ya, saya menceritakan sedikit. Setelah lama teman-teman tuh mengenal saya memang dari videografer, padahal di balik itu di Jogja saya banyak kegiatan dengan teman-teman lainnya ya. Kita develop aplikasi, membuat
teknologi augmented reality, virtual reality. Di balik itu di balik kegiatan saya membranding diri saya seorang videographer, saya berkegiatan lain, mempelajari teknologi soal augmented reality, virtual reality, juga membuat aplikasi. Nah, itu relate banget ternyata masih, apalagi ternyata di industri kreatif hal-hal seperti ini ya, apalagi kita menuju society 5.0 ya, bukan industri 4.0 lagi, tapi society 5.0. Itu hal yang saya riset di awal-awal, di saat saya memang membranding diri saya sebagai videographer. Riset saya udah jadi, saya ketemu dengan circle yang pas. Jadi ketemu dari branding yang saya bangun di video di video travel videographer. Akhirnya apa? Kedongkrak lagi. Jadi produk yang kita buat, karena personal branding kita udah kebangun, kita mau membuat produk apa? Kedongkrak terus. Didukung, disupport sama teman-teman kita. Bahkan sama networking kita. Network bisnis, partner di bisnis kita. Karena personal branding kita udah bagus. Orang udah percaya dengan personal branding kita. Nah, aku mau menunjukkan salah satu produk pandemi ya. Ini produk pandemi. Karena di pandemi ini hampir semua virtual. Kegiatan virtual. Ini keresahan teman-teman di Jogja waktu itu, kita filmmaker ya, dimana membuat screening offline nggak bisa, karena kan kalau offline kan kita mau nggak mau harus mendatangkan orang, terus kalau kita mau screening online di YouTube juga itu akan merusak IP ya, intellectual property dari sebuah konten tersebut. Nanti bisa kalau itu film festival bisa bocor filmnya, bisa di-download, bisa dibajak teman-teman, karena di YouTube sangat liar, sangat bebas banget dalam segi konten. Makanya kita membuat bagaimana, karena gini, konten kreator terutama filmmaker susah juga kita mau menembus Netflix kan, aplikasi VOD yang udah gede, video on demand yang udah gede, orang mereka korporasinya udah gede banget, nggak mungkin kita bisa nembus ke situ. Makanya kita yaudahlah, kita buat yang lokalan, gimana bisa mewadahi teman-teman sinias. Jadi pas pandemi itu, ya intinya karena kita terdampak juga ya di industri videografi, travel videografi terdampak, ya kita harus melakukan pivot bagaimana konten ini tetap jalan, terus inovasi tetap jalan. Makanya kita waktu itu membuat aplikasi namanya Movie. Ini untuk konten kreator, terutama untuk para filmmaker. Nah, ini videonya. Saat ini, platform online menjadi solusi yang tepat karena penikmat film pendek dapat menonton film favoritnya dimanapun dan kapanpun. Movie menjadi sebuah wadah untuk memudahkan para filmmaker untuk berjaring dengan sesama pembuat film maupun dengan penonton film. Selain itu, para filmmaker akan mendapatkan benefit movie dari film-film yang telah tayang di aplikasi. Bergabunglah bersama kami untuk menjadi movie creator. Kunjungi laman lalu klik tombol login untuk mendaftar. Setelah mengisi kolom ketentuan dan persyaratan, upload film terbaikmu untuk ditayangkan di aplikasi Movie. Movie menjadi tempat paling tepat untuk mendistribusikan film dengan cepat dan mudah. Download aplikasi Movie sekarang juga. Tersedia di App Store dan Play Store kamu. Nah, waktu itu kita kita luncurkan di iOS dan Play Store-nya di September 2020, pas ada ditanya. Sekarang udah ada sekitar 180 sinias yang bergabung di Movie, dan ini membantu banget sih. Beberapa teman-teman melakukan testimoni bahwa ini membantu banget, setidaknya untuk menjaga IP ya, intellectual property dari sebuah konten dan film. Kemarin juga digunakan teman-teman sinias di Airlangga untuk melakukan screening online karena lebih aman dengan menggunakan aplikasinya. Nah, ini produk-produk inovasi ya, produk-produk inovasi, dan
terbantu ketika personal branding yang saya bangun waktu mahasiswa sampai sekarang itu udah setidaknya apa ya, udah dipercayain banyak orang, akhirnya kita bisa menginfluence tuh teman-teman yang lainnya untuk apa namanya, untuk bergabung dengan movie dan juga lebih trust lah intinya gitu. Intinya personal branding itu lebih membantu kita bagaimana kita bisa lebih dipercaya banyak orang, terutama di digital ya. Kalau kita ketemu offline ya beda lagi nanti ini. Karena di digital kita belum pernah ketemu, belum pernah kadang belum chit-chat aja belum pernah. Nah, orang kadang udah percaya ketika melihat kalau sekarang akun media sosialnya, oh ini ya, oh circle-nya ini ya. Nah, personal branding-nya terbangun, artinya itu membantu banget kalau kita membuat bisnis baru ya, membuat bisnis baru atau membuat platform baru, itu membantu banget. Nah, lanjut tadi intermezzo, contoh-contoh lah yang apa manfaat ketika personal branding kita udah terbentuk. Nah, ketika membuat konten itu dua nih yang nanti goal-nya menjadi sebuah story ya. Ide dan idenya apa, terus bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Nggak usah mikir craft-nya, apa soal teknisnya, nggak usah pikir teknis. Bagaimana kita cara komunikasinya aja. Yang simpel-simpel. Bahkan sekarang kalau kita melihat iklan-iklan atau hal-hal yang receh, itu lebih viral ketimbang kita membuat hal yang di YouTube aja lah, yang di YouTube orang yang dengan kamera yang paling sederhana, terus budget juga minim, dari atau di musik lah, musik kalau kita lihat musik Denny Caknan dengan industri-industri musik yang lain, ya mereka punya pasar sendiri, tapi secara produksi yang produksinya Denny Caknan paling murah ditimbang yang lain-lain, tapi paling dinikmatin oleh masyarakat, paling viral bahkan sampai tembus 200 jutaan, dan itu gila banget kan. Jadi kalau kita mau membuat konten, skip dulu soal teknis. Yang perlu dipikirkan dua ini. Ide kalian, eksekusinya, komunikasinya mau dibuat seperti apa. Komunikasi nanti akan turunannya ya di copywriting, terus apa namanya, soal hal-hal yang kemudian di post pro nanti akan seperti apa cara komunikasinya ini, dan bagaimana riset bagaimana apakah dengan cara seperti ini masyarakat bisa menerima dengan baik, ataukah dengan cara seperti ini ternyata udah banyak yang memakai. Itu yang perlu kalian buat. Apalagi kalau kalian ingin membuat video soal personal branding kalian ya. Jadi ide kalian apa, terus dibuatkan cara komunikasinya nanti bakal seperti apa, atau formal, informal, atau dengan menggunakan properti apa gitu. Jadi jangan, soalnya gini, kadang ide kita udah stuck dulu kalau ketika kita udah kena teknis nih, nanti gimana ya kameranya, bagaimana, udah overthinking udah itu, jadi mematikan ide. Jadi kalau udah overthinking mematikan ide, nggak jadi dieksekusi. Padahal kalau udah dieksekusi nanti bakal ketemu tuh hal-hal PR-nya baru ketemu. Nah, ya tetap soal komunikasi ya, unpredictable. Jadi kalian nggak bisa menentukan apa namanya, karena sebuah komunikasi ini unpredictable ya, bahkan respon netizen bakal berbeda-beda. Kita nggak tahu respon netizen nanti seperti apa. Bahkan ada teman saya itu kalau setiap upload konten, upload story aja masih ragu. Ini nanti, atau upload selfie aja masih ragu nanti bagaimana ya komen netizen. Ya nggak usah dipikirin. Yang jelas kamu harus lead your target, tahu target kamu apa. Jujur kalau saya kalau di Instagram saya kalau membuat story ya aku mau share apa-apa yang lagi aku kerjakan, karena targetku adalah gimana klien-klien atau partner tahu kayak yang, oh Faiz itu lagi ngerjain ini, oh si Irfan itu lagi di Jakarta sekarang lagi ngerjain project ini. Nah, jadi nggak usah bingung kamu nanti mau membuat konten apa kalau kamu udah tahu targetnya. Terus nggak usah insecure juga, nggak usah mikirin netizen, nggak usah mikirin orang lain nanti
responnya bakal seperti apa. Kalau kamu udah tahu targetmu. Beda kalau kamu nggak tahu apa-apa terus mau posting ini, ya udah kamu nggak punya target kan. Ya itu tadi konsekuensinya ya unpredictable. Nggak bakal kita tahu responnya seperti apa. Nah kalau aku memang udah memprediksi, mentarget bahwasanya ya storyku untuk bahan jualan juga. Aku mau ngerjain ini, aku sebagai ini, setidaknya jualan secara personal branding itu juga jualan branding di produk-produk yang lagi aku bikin seperti itu. Itu catatan penting. Terus soal emosi ya. Ini berkaitan dengan tentang komunikasi kita. Jadi kalau membuat konten perhatikan nanti emosinya netizen atau penonton kalian, follower kalian, subscriber kalian itu bakal seperti apa responnya. Nah, bisa jadi sebelum kalian membuat konten, ya inilah dites dulu ke beberapa, di screening apa ya, beberapa teman-teman kalian yang mungkin, atau jangan teman dekat. Kalau teman dekat biasanya nggak jujur atau apa ya, intinya respon orang lain lah terhadap diri kalian itu seperti apa, atau terhadap konten kalian itu seperti apa, baik atau buruk. Nah itu buat evaluasi. Karena kalau bisa kan ketika kita melihat ya fun lah ya, fun to watch ya. Jadi ketika melihat ya senang aja, jadi nggak bosen gitu, kontennya nggak ngebosenin. Terus meskipun kita jualan tapi soft sell banget dan kita target apa? Target audiens kita nggak kerasa kalau kita sebenarnya jualan. Nah itu harus diperhatikan. Kalau kalian membuat sebuah konten, emosinya bakal dibuat seperti apa. Original itu penting. Jadi itu tadi, jangan terlalu banyak referensi. Kalau udah kalian punya ide, udah jalanin aja, udah pede aja. Karena kalau udah kebanyakan referensi, jatuhnya tadi udah nanti masalah teknis, masalah yang kalian terlalu berpikir akhirnya tidak tereksekusi dengan baik. Nah, biasanya yang ide yang tiba-tiba muncul itu yang original mau dari kalian, seperti itu. Tulis aja idenya apa, nanti di draft bakal saya akan melakukan seperti ini. Jadi Mbah Google itu tahap terakhir lah, bahkan kalau yang kalian putih nggak usah dulu. Latihan kita membuat sebuah pede dengan apa yang mau kita lakukan dulu. Itu penting, karena kalau kita terlalu jatuhnya insecure ketika melihat karya orang lain jadi seperti ini, kayak ini, banyakkan referensi malah nggak jadi bikin sebuah karya konten. Ini teknis tuh ya penting nggak? Ya penting, tapi jangan terlalu dipikirin di awal. Apalagi kalau kita masih newbie ya, masih awal dalam membuat konten kreator, kalau udah kemakan teknis, kemakan soal alat produksi lah, soal biaya, budget dan sebagainya, jadinya nggak jadi. Karena kalau aku juga melihat beberapa kontenku yang awal-awal aku bikin zaman mahasiswa juga, kita tahu lah budget apa sih, kita sewa kajian juga pinjem dan sebagainya. Yang penting berkarya dulu. Nah di situ nanti kalian bakal tahu rules dalam sebuah yaitu yang dibilang moderator serba-serbi konten kreator, karena semua punya ceritanya masing-masing. Kita nggak bisa sama antara sama-sama mungkin di travel videographer, tapi nggak bakal sama antara aku dengan si A, si B, nggak bakal sama secara historinya, bakal beda secara story journey-nya bakal beda. Nah, jadi itu tadi kuncinya, kalau memang udah punya ide mau membuat branding kalian seperti apa, ya udah lakukan aja. Ya nggak usah mikir teknis dulu. Teknis pokoknya kalau udah kalian mau, udah jalankan. Teknisnya apa? Seadanya. Misal pakai kamera handphone, ya udah pakai kamera handphone. Toh sekarang banyak dengan kamera handphone aja udah banyak yang viral. Bahkan ada film juga yang dipakai dengan kamera handphone. Jadi nggak usah terlalu mikirin itu untuk yang awal-awal. Beda kalau nanti kita profesional ya, udah profesional, itu berhadapan dengan klien dan sebagainya.
Ini untuk portfolio masing-masing, untuk Surreal udah bikin aja. Karena itu yang nanti kalian akan jam terbang kalian akan nambah dengan melakukan hal-hal seperti ini, eksperimen, riset. Nah, ini ya tadi yang sering aku ini, overthinking, failure happiness. Oke, terima kasih untuk yang sesi pertama. Mungkin cukup sekian, Mbak Olia. Mungkin aku kembalikan ke MC ya. MC, nanti teman-teman monggo kalau mau tanya-tanya. Jadi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Mas Faiz untuk materi sesi pertama. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi dulu ya Mas. Kali aja ada teman-teman. Saya yakin banyak teman-teman yang kepo nih berdasarkan informasi materi based on experience-nya Mas Faiz. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi dan lain segala macamnya terkait materi barusan serbi content creator itu boleh raise hand. Oke, ada yang sudah raise hand. Mbak Thoyibah, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mbak Thoyibah, sepertinya mute. Ya, ya kepada Mas Irfan Faiz saya mau izin bertanya. Untuk kakak sendiri nih, berapa lama sih dalam menemukan ide untuk konten kakak, dan bagaimana kakak menyatukan visi misi kakak ini dalam sebuah tim gitu? Pokoknya bagaimana menyatukan visi misi dalam sebuah tim itu gimana gitu supaya bisa kerjasamanya itu bisa baik gitu, dan bagaimana kakak menghadapi misalkan ada orang dalam tim kakak ini yang yang beda dari visi misi kakak itu, kakak menghadapinya bagaimana gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Thoyibah pertanyaannya. Silahkan Mas Faiz untuk langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Thoyibah barusan. Oke, terima kasih. Soal ini ya, soal nyusun ide Mbak ya, penemuan ide ya. Iya. Nah itu kadang ide ini memang apa ya, kalau kita bilang kayak 12 dengan wahyu kali. Artinya kadang muncul, makanya pas muncul itu aku sering ya, kadang pas kita muncul langsung aku note itu di HP. Aku barusan tuh mikirin kayak gini loh, nanti nggak tahu eksekusinya kapan, tiba-tiba kalau misal aku ingin membuka ide itu tak play lagi, aku ngomong apa sih waktu itu. Karena kadang-kadang gini, pas dicari itu kita lupa. Ya kayak kita naruh barang lah, pas nggak dicari bakal munculnya gunting ada di samping kita, tapi pas dicari gunting nggak ada. Nah itu sering banget terjadi seperti itu. Sama dengan ide. Jadi kita harus membuat storage untuk ide-ide kita yang tiba-tiba muncul. Entah itu ketika sorry ada teman, ide kita muncul dan yang nggak terduga, ya udah di note aja. Tapi bisa jadi ide itu muncul ketika kita di bawah sebuah tekanan ya, under pressure ya. Contoh ketika kita dapat project A. Project A harus mengangkat tema ini, harus beda dengan yang lain. Nah, itu biasanya ide muncul. Tapi ide muncul juga nggak harus biasanya bukan dari kitanya langsung, tapi karena kita mungkin gesekan dengan berdiskusi ya dengan tim dan sebagainya, akhirnya muncul ide, oh iya ini belum dibuat dan sebagainya. Itu proses ya. Tapi kalau munculnya ide itu kadang ya nggak menentu waktunya, kadang tiba-tiba pikiran aja. Nah, itu yang paling penting adalah kita men-tagging atau men-note bahwasanya ide ini setidaknya diarsipkan. Kalau sewaktu-waktu kita buka aja, oh ternyata aku pernah punya ide seperti ini. Itu soal ide. Yang kedua soal ini ya, tim ya. Jadi itu memang kita harus punya skill, kemampuan untuk
memimpin sebuah proyek, memimpin sebuah tim. Jadi aku pernah mengutip salah satu quote dari Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan seperti ini. Sorry ya, agak kasar. Kalau misal satu anjing memimpin 1000 singa, yang terjadi adalah 1000 singa itu adalah jadi kayak anjing semua. Jadi misal ini dipimpin satu anjing, semua pasukannya adalah singa-singa yang memang udah hebat-hebat. Tapi kalau yang mimpin anjing, ya pasukannya itu tadi akan seperti anjing. Lawannya siapa ya? Beda, jadi dibalik. Jadi kalau misal pemimpinnya adalah seorang singa, tapi pasukannya adalah ribuan anjing, anjing-anjing itu akan bergerak menggonggong selayaknya singa, terus mempunyai strategi selayaknya singa. Nah, itulah penting gimana kita sebagai project manager, project director itu harus setidaknya tahu hilih-hulur, tahu ya. Kalau bilang kita harus tahu semuanya, dari teknis, dari segi post production, tahu dari segi nanti manajemen tim, kita harus tahu. Karena itu kunci ketika kita ada masalah dan sebagainya, kita bisa memecahkan dengan cepat karena kita udah tahu hulu hilirnya. Makanya kepemimpinan bukan hanya di dalam sebuah organisasi, tapi di dalam sebuah tim kecil dalam produksi itu harus penting. Siapa yang ngelit? Kalau semuanya pintar, nggak ada yang ngelit, jadinya nggak jadi juga, nggak dieksekusi juga, karena pasti banyak diskusi, banyak masukan gini, nggak jadi eksekusi. Jadi harus ditunjuk memang. Siapa yang ngelit hari ini? Kamu yang bertanggung jawab, kamu yang harus bertanggung jawab penuh memimpin timmu. Terus yang lain juga harus mempunyai sifat toleransi dan legowo bahwasanya aku dipimpin siapa. Jadi biar tidak ada perselisihan dalam tim, meskipun nanti, dan juga ini si pemimpinnya juga harus menerima ide-ide dari tim-timnya. Kalau memang itu masuk akal, jadi saling memahami. Dan yang penting gimana punya seni dalam tim. Bentar. Ya, oke. Kita tunggu Mas Faiz sebentar. Begitu Mbak Thoyibah, mungkin kurang lebih jawaban dari Mas Faiz. Apa ada tanggapan atau bagaimana Mbak Thoyibah? Halo Mbak Thoyibah, masih di sana? Mbak Thoyibah. Oke. Halo Kak. Ya, gimana kira-kira tanggapannya terkait jawaban yang sudah diberikan Mas? Alhamdulillah sudah paham Kak. Terima kasih pada Mas Faiz atas penjelasan. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Thoyibah sekarang di KPI semester berapa? Saya semester 3 Kak. Sekarang. Semester 3. Iya. Semangat sekali kita. Semangat Mbak Thoyibah untuk kuliahnya. Ya, terima kasih Kak. Oke. Kita masih menunggu Mas Faiz untuk bergabung bersama kita di sini. Yang jelas teman-teman, ilmu yang tadi yang beliau berikan sungguh luar biasa bermanfaat ya, karena di zaman sekarang itu kita memang harus beradaptasi, orang-orang yang beradaptasi lah yang bisa bertahan sampai akhir. Dan salah satu cara mungkin untuk survive-nya ya, kita bisa menguasai kemampuan content creator, entah itu di platform manapun. Baik itu mungkin media sosial, Instagram, YouTube, dan lain segala macamnya. Dan kami berharap basic keilmuan yang teman-teman dapatkan di pelatihan hari ini itu bisa diaplikasikan sesegera mungkin, nggak ditunggu lama-lama, biar nanti
kita nggak nunggu masa branding. Katanya dari ilmu-ilmu yang saya dapat kemarin itu branding lama ya, butuh waktu yang lama. Jadi apa yang didapat hari ini semoga segera diaplikasikan sehingga juga bisa memanen lebih cepat. Kurang lebih mungkin seperti itu. Mungkin saya ingin menyapa peserta dulu karena kita masih belum melihat ada hilal Mas Faiz untuk bergabung lagi. Siapa ya? Saya mau menyapa Mbak Putri Rizky Damayanti. Halo Mbak Putri. Iya Mbak, Halo, ini saya manggilnya siapa nih, Mbak Putri Rizky apa Mbak Damayanti? Putri aja Kak. Oke. Mbak Putri sekarang semester berapa? Kuliah di mana? Di KPI Kak, semester 3. Siap. Mau dong dengar pesan-kesannya selama mengikuti materi hari ini? Jadi lebih tahu lebih dalam gitu tentang branding, tentang content creator gitu Kak. Yang sebelumnya masih agak bingung, jadi lebih paham. Oke, Mbak Putri udah punya akun Instagram belum? Udah Kak, Oh sudah ya, zaman sekarang kayaknya nggak ada yang nggak punya akun Instagram ya. Akun Instagramnya diisi apa sekarang Mbak Putri? Udah mulai melakukan personal branding kah di sana? jarang buka. Wah, jarang buka. Bukanya apa Mbak biasanya? TikTok, YouTube? Twitter, kalau Oh. saya lebih ke Twitter Kak. Oh, Twitter. Biasanya Twitter diisi diisi konten-konten tentang apa Mbak Putri? Biasanya sih tentang kuliah gitu, kayak semacam info-info gitu, kayak info magang tentang hal apa ya, kayak job desk kerja, itu semua sih biasanya Twitter. Oke, kabar-kabarnya biasanya Twitter itu ini ya platform persambatan, lebih- ya nggak sih Mbak? Iya, sambat masalah tugas. Siap, terima kasih Mbak Putri, semangat Sama-sama, untuk Kak. kuliahnya. Oke, Mas Faiz ya masih belum bergabung ini, saya mau masih nyapa teman-teman dulu. Siapa lagi ya? Saya penasaran dengan Mbak Tiara Juwana. Halo Mbak Tiara Juwana, oh masih ada di sana? Oh, tidak ada suaranya teman-teman. Kita berkunjung lagi ke akun yang lain. Ada Mas Haidar Ali. Iya. Mas Haidar Ali. Halo, masih berada di sana? Wah, banyak yang sudah kosong ya ini. Kayaknya saya benar-benar harus absen di satu-satu orangnya. Berarti sekarang saya absen, setiap nama yang saya sebutkan harus bilang hadir ya. Minta tolong ya teman-teman. Mulai dari Mbak Dian Nur Aziza. Orangnya masih ada? Ada, Kak. Mantap Mbak Dian. Lagi. Octavia Trisnawati. Hadir, Kak. Sip. Nabila Mutmainah. Wah, mana nih mbaknya? Ini tadi kayaknya mbaknya yang on cam ya? Oke, ini saya kayak jadi bu guru ya, ngabsenin siswa, tapi nggak apa-apa. Saya mau mastiin teman-teman masih hadir atau enggak nih. Mbak Putri hadir. Mbak Putri Inayatul. Hadir, Kak. Sip. Taskia Nidaul Karimah. Hadir, Kak. Oke, mantap. Evi Yuniarsi. Oke, nah saya dapat informasi barusan. Ini untuk selanjutnya ada informasi dari Ketua Panitia acara kita pada hari ini terkait rencana tindak lanjut kegiatan ini. Pasca kegiatan pelatihan ini kira-kira akan ada apa yang akan kita lakukan. Jadi pelatihan ini kita berharapnya teman-teman tidak hanya sudah ada Mas Irfan Faiz. Oke, kita sekarang jumping lagi nih ke Mas Faiz dulu. Mas Faiz sudah aman? Sudah ready? Aman, sorry. Udah sponsor Oke. dikit. Siap Mas. Oke, berarti kita kembali lagi ya, fokus ke laptop yang awal. Kita buka laptop, tabnya banyak banget barusan. Oke,
Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Faiz terkait serba-serbi content creator, entah itu mungkin pengalamannya Mas Faiz atau segala macamnya, boleh nanti raise hand. Bagi teman-teman yang ingin bertanya juga boleh drop pertanyaannya di ruang chat. Tapi saya mendorong teman-teman buat raise hand dan open mic-nya ya. Silahkan, ini Mas Faiz ini adalah alumni KPI, kebanggaan kita semua nih. Jadi hasil keluar dari KPI ini jadi begini. Oke, Masya Allah ada Ajeng Salsabila tadi raise hand. Halo Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, halo. Masih mute sepertinya. Halo Kak, maaf tadi. Oh, kepencet. Ayo. Siap. Oke, saya mau bacain kolom chat dulu sebelum kita lanjut. Akan ada apa Nina? Tunggu ya. Habis ini itu kita masih ada tindak lanjut kegiatannya di pasca kegiatan biar teman-teman ilmu yang didapat hari ini nggak cuman ngendep jadi teori udah bye, tapi berharapnya nanti teman-teman langsung action. Nanti saya dilanjutin sama ketua panitia ya Mbak Wildan. Terus saya ada lagi pesan dari Oke, apakah akan ada pendampingan pelatihan? Oke, ditunggu ya. Nanti kita sampaikan di akhir. Untuk absensinya sabar, di akhir nanti kita akan share absensinya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Irfan Faiz. Dan hal yang perlu ditambahkan Oke, siap. Oke, saya dapat kabar nih Mas Faiz dari Pak Sinung. Kabarnya kemarin Mas Faiz baru dapat proyek dari Pertamina tentang anniversary-nya. Mungkin boleh diceritakan terkait hal tersebut Mas kepada kita semua yang ada di sini. Halo Mbak. Ya. Bukan Pertamina sih, PLN. Jadi kita lagi handle salah satu event besarnya PLN tahun 2021 ini, yaitu plnculturefestival.com. Di situ kita membuat platform untuk acara virtual fair, juga acara untuk virtual stage event-nya. Nah, ya itu yang hasil produk juga, Mbak. Jadi pas selama pandemi, karena kita riset yang ngulik ya bahasanya, ngulik, akhirnya kita ini juga sih. Akhirnya jadi produk yang bisa dijual juga. So, nah, bisa kelihatan enggak? Tunggu. Nah, ini masih dibuka ya, eventnya masih dibuka sampai tanggal 7. Ini aku malah jadi promosi PLN. Ya, intinya mau kasih gambaran aja. Jadi kita membuat platform untuk pameran. Ini pameran, kita membuat sebuah hall ya, 360 orang bisa masuk, bisa misal ikut sharing session, nanti daftar di sini, terus misal ya bisa mengunjungin booth-boothnya. Ini contoh produk PLN Mobile. Di sini bakal ada konten-kontennya. Nah, konten-konten yang seperti ini nanti bisa cek di sini, terus kita bisa keliling ya. Kita nanti ini masuk booth seperti ini. Ya, intinya gini sih, kita memang dituntut untuk berinovasi di masa pandemi. Apalagi kita sebagai orang yang bergerak di industri digital, tetap pameran itu bisa terselenggara meskipun hanya via virtual. Ini ada games juga sebenarnya, orang bisa nge-like booknya. Event Zoom-nya kita buat seperti ini, Mbak. Jadi kita menggunakan teknologi Unreal Engine ya untuk membantu sebuah event itu biar
selayaknya kayak event yang sesungguhnya gitu. Nah, cek ya, tunggu. Jika aku pantas menjadi PLN, aku sudah membaca buku ini sebelum membuat video ini. Pola kita kemudian Sampai bisnis yang lebih sederhana dan yang paling penting memiliki kewenangan. Dan saat setiap pegawai dapat memaksimalkan potensinya, memfasilitasi setiap inovasi dan kreativitas. Setelah sistem pola. Nah, habis ini kita cek ya, ini kita membuat teknologi animasi. Nah, ini openingnya, opening eventnya. Jadi seolah Pak Dirutnya itu hadir di dalam stage virtualnya. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa mampir ke Pagoda Tianti. Selamat datang di Festival Budaya. Semoga dapat ilmu dan inspirasi. Nah, ini yang lagi kita buat saat pagi menjelang. Jadi ini virtual stage ya. Jadi kayak orang hadir di dalam sebuah stage ini dengan tema EBT, energi terbarukan. Ada Bayu, ada solar panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Bisa jadi yang jelas. Festival PLN Group 2021. Bersama keluarga berakhlak untuk memberi yang terbaik. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian? Nah, ini zoomnya di sini, pagi hari ini? zoomnya di atas ini semua. Jadi kayak kita webinar kayak gini, tapi seluruh kayak kita rekan-rekan di hadir dalam sini yang telah sebuah hadir virtual juga stage. sehat selalu ya. Itu Dan sih. Mungkin itu aja yang bisa aku share, nanti bisa dicek langsung aja kalau mau di plnculturefestival.com. Ya, ini salah satu produk pandemi sih. Ketika kita pandemi stuck punya ya kita nggak boleh pasrah aja, artinya kita harus tetap berinovasi bagaimana terutama di industri kreatif, gimana kita mengemas event tetap semenarik mungkin meskipun kita mempunyai keterbatasan dalam kita masa ya, pengumpulan massa, terus dalam aksesibilitas juga dalam transportasi, karena semua sekarang memiliki keterbatasan. Jadi yang paling nggak terbatas sekarang ya di dunia digital, gimana kita bisa memanfaatkan dunia digital itu dengan seluas-luasnya, sebaik-baiknya, artinya bisa bermanfaat terhadap umat manusia ya. Jadi bukan teknologi yang menggerakkan kita, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi itu agar bisa menunjang kegiatan kita, termasuk ya kegiatan hari ini yang ditunjang teknologi ya. Kita nggak tahu pesertanya ini di mana aja kan. Kita bisa bertemu dalam satu platform ini ya karena di teknologi. Nah, ke depan pasti kalau saya saya menerawangnya ya, memprediksi nanti event itu akan tetap berjalan offline, tapi bakal karena pengaruh online ini udah udah melekat, akhirnya bagaimanapun nanti tetap akan ada event yang hybrid. Jadi nggak bisa ditinggalkan nggak bisa semena-mena ditinggalkan online. Jadi ke depan pasti event hybrid. Jadi udah nggak ada alasan lagi, misal contoh
Sini siapa? Pak Nanang ya, Pak Nanang lagi pulang kampung. Kita bikin anak-anak KPI bikin event di apa? Di fakultas. Nah, Pak Nanang nggak bisa lagi alasan nggak bisa hadir karena transportasi, karena udah ada teknologi online. Kita udah bisa memanfaatkan Zoom biar Pak Nanang tetap bisa hadir menikmatin acara di fakultas kayak gitu. Kampungku nggak ada sinyal. Wah, kalau itu ini Pak, jangan ke saya kalau nggak ada sinyal Pak. Ke Bupatinya Pak. Itu sih Mbak Aulia kira-kira. Ya, luar biasa sekali Mas. Saya sampai ternganga-nganga lihat hasil karya Mas Faiz ini. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya rasa ini akan jadi pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Kita nanti lanjut ke sesi kedua masih bersama Mas Irfan Faiz. Saya bacakan pertanyaannya dari Anggi Ramdhani. Assalamualaikum, saya Anggi Ramdhani dari IAINU Kebumen. IG saya @mbok mau di follow. Izin bertanya kepada Mas Faiz, modalnya apa aja sih buat jadi travel foto atau videographer seperti Mas Faiz? Oke, pertanyaannya cukup menarik ini. Langsung mau eksekusi sepertinya Mbak Anggi Ramdhani. Silakan Mas Faiz. Oke, modal yang pertama. Oke Mbak Anggra ini ya. Modal pertama itu ini bisa bangun pagi aja. Karena terutama di travel ya, kita itu kan ngejar, aku nggak mau ini dulu soal equipment, tapi soal gimana pribadi kita kalau mau terjun ke sini ya konsekuensinya itu. Saya itu kalau udah trip membuat konten, even misal kayak di mana ND, itu subuh udah harus, bahkan kalau kita ke Kelimutu itu kan harus jam 2 ya, jam 2 harus dapat sunrise kan golden sunrise-nya kan sekitar jam 5.35, jam 5.25. Nah kita harus benar-benar bisa bangun pagi dan pagi berangkat terus pulang petang. Itu modal yang modal yang udah ada dalam diri kita. Gimana kita bisa memanage waktu itu dengan baik dan bisa mendapatkan gambar yang baik. Nah, gambar yang baik ini, jangan, itu tadi tipsnya Mbak, jangan kita overthinking dulu soal alat dulu. Maksudnya pakai alat yang ini enggak, kita enggak melulu semua pakai alat yang kamera equipment yang bagus, kita juga pakai yang murah-murah juga. Itu nanti jam terbang yang akan membuat kita bisa memanfaatkan tools itu dengan baik. Memanfaatkan equipment itu dengan baik, mengambil sunrise, mengambil sunset, mengambil foto-foto foto-foto soal budaya, terus human dan sebagainya. Itu soal lapangan, nanti kita bakal tahu sendiri tes kita ketika melihat sebuah matahari itu bakal respon diri kita itu bakal seperti apa. Respon soal travel videographer ketika melihat view pantai dengan pasir putih, terus ada pohon kelapa yang melengkung terus ada sinar-sinar matahari yang memancarkan pantulan cahayanya di laut dan sebagainya. Itu kalau kita udah tesnya udah nemu, kita punya respon sendiri itu sebagai travel fotografer atau videographer itu punya respon, pasti punya respon. Oh ini bagus, ini bagus diambil sini, jangan sampai kehabisan momen dan sebagainya. Itu pasti otomatis akan ke situ. Jadi modal yang paling utama dari diri kita itu tadi, gimana kita punya tekad untuk satu suka jalan, satu udah mempunyai respon terhadap alam ya. Ketika kita melihat sebuah keindahan ini, udah kebayang Pak, kalau aku foto itu bakal jadi seperti ini. Atau kalau aku mau menggunakan lensa ini, lensa itu, atau menggunakan kamera iPhone ya. Kalau di iPhone kan sekarang udah ada 3 lensa kan. Wide, zoom, dan sebagainya bakal seperti ini. Itu udah kegambar. Hal-hal seperti itu perlu dilatih, memang perlu dilatih. Jadi ya modalnya di mbaknya sendiri sih, modal paling utama.
mau atau tidak, itu aja. Oke, luar biasa nih Mas Faiz jawabannya. Begitu ya Mbak untuk pertanyaannya. Dirinya disiapkan, jadi nggak usah aneh-aneh dulu. Habis itu gas untuk alat mungkin pelan-pelan cicil-cicil, nggak apa-apa. Oke, sepertinya masih ada satu pertanyaan yang masuk, tapi ini saya cukupkan sebagai pertanyaan terakhir. Izin bertanya Kak, dari Haidar Ali, referensi Mas Faiz dalam membuat ide videografi itu dari mana ya Kak? Dari YouTuber kah? Kalau iya, boleh tahu channelnya Kak, agar kami bisa belajar juga. Silahkan Mas Faiz, singkat saja untuk pertanyaan terakhir ini. Oke. Jadi referensi itu bukan melulu ini ya. Kalau referensi aku banyak follow beberapa akun videografer dari luar negeri terutama. Jadi kalau YouTube itu siapa ya? Aku malah lupa, Pak. Karena itu tadi kita bukan kita sok pede dengan karya kita ya, tapi kadang kita men-skip kebanyakan referensi itu tadi, karena kalau kebanyakan referensi kita jadi apa ya? Jadi bingung untuk memulainya nanti. Nah, cuma bedanya jadi ketika kalian punya clue atau punya klien udah dikasih clue, Mas, buat karya seperti ini, Mas, tapi diimprove. Nah, kita butuh sebuah referensi untuk menggambarkan ke tim. Itu enak. Nanti bakal kalian seperti ini, tapi hasilnya tetap kalau bisa sih sebisa mungkin original ya, meskipun kita mereferensi dari beberapa kreator. Kalau di Instagram bisa aku follow Short Touch, ada juga Short Touch ya, terus ada juga dulu yang kalau Indonesia itu ada namanya Mas siapa ya, Giri Prastio, itu bagus-bagus sekali ya dalam storytellingnya di industri terutama pariwisata ya, tourism ya, video tourism kayak gitu, bagus-bagus. Karena di video tourism ini kenapa aku suka? Karena yang diangkat itu beragam. Ketika kita membuat video pariwisata, anggap aja tadi Danau Toba, kita nggak hanya meng-highlight soal landscape, keindahan Danau Toba, Pulau Samosir, atau keindahan hutan tropisnya atau pinus dan sebagainya, tapi kita juga menyentuh pada budaya, pada human interest-nya, pada sebuah karyanya, kerajinannya. Nah, di situ karena apa ya, beragam, jadi jujur saya senang banget karena gambarnya itu nggak monoton kan, karena ada landscape, ada budaya, terus ditambah kalau kita bisa merangkai sebuah cerita, alur dalam sebuah video pariwisata itu ada talentnya yang dia apa ya, kita sisipkan story dalam sebuah perjalanannya, tapi semua kesapu tuh dari keindahan, dari budaya, dari dari produk-produk ekonomi kreatifnya, dari human interest-nya kesapu semua itu. Ketika kita jahit jadi satu itu pasti bakal menjadi sebuah karya yang sangat mengagumkan. Dan itu ya itu tadi kayak yang di Inde itu, akhirnya bukan hanya kita sekedar berkarya, tapi juga akan berdampak kepada terutama ekonomi masyarakat ya, terutama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, karena yang paling terpukul di masa pandemi ini adalah ekonomi kreatif dan pariwisata. Ya kita lihatlah teman-teman yang di Jogja, kan kita udah kelihatan kan, di Jogja, di Bali itu terpukul banget dari industri pariwisata dan kreatif ini sangat-sangat terpukul di masa pandemi ini, karena hampir semua sektor di pariwisata itu kita butuh banyak artinya yang intinya yang nggak dibolehin di masa pandemi, kayak kita melakukan pameran, melakukan kunjungan wisata, gathering, outbound, atau kegiatan MICE ya, meeting.
itu paling terdampak karena ya semua subsektor terutama di ekonomi kreatif itu membutuhkan aksesibilitas yang memang membutuhkan mobilitas orang-orang banyak dalam melakukan acara sebuah event ya, nggak baca konser dan sebagainya. Kan kita industri musik kan juga masuk di industri kreatif, juga nggak bisa kita lakukan. Makanya daripada diam, kita harus melakukan sebuah pivoting, sebuah gerakan di mana kita nggak boleh terpuruk terus, kita harus melakukan sebuah gerakan inovasi, gerakan create produk baru lah, membuat produk baru yang bisa, artinya sedikit meskipun itu totally nggak bisa membantu apa ya kayak sebelum pandemi ya, tapi setidaknya ini apa ya worth it untuk dilakukan di masa-masa pandemi ini kayak gitu. Karena kayak kita membuat contoh pameran virtual itu KPI-nya atau goal-nya itu adalah sell kan. Jadi bukan hanya kita melulu soal teknologi, di mana kita melulu soal kita gaya-gayaan membuat teknologi ini, teknologi itu, tapi kalau nggak berdampak juga ya percuma. Atau bahkan yang gerakan-gerakan kecil yang mungkin bisa kalian lakukan di desa-desa kalian dengan melakukan vlog yang receh dan sebagainya, tapi berdampak. Kayak dulu itu ada apa sih yang jualan apa namanya di Bandung itu, Mang siapa itu yang jualan roti itu apa, bolang-baling itu apa, Mang Udin ya. Nah pokoknya itulah, itu kan halnya Aromanis. Odading. Oh, Mang Oleh, Mang Oleh itu kan ya hal-hal yang kecil. Kita nggak harus membranding, membuat video yang mahal-mahal, nggak perlu membuat billboard gede-gede, kepakan sayap atau apa, tapi dia udah viral kan, bahkan engagement-nya udah bagus kan. Nah, Odading Mang Oleh. Jadi kita itu tadilah. Jadi jangan terlalu overthinking ya dengan karya bagus orang. Jadi tapi nggak berimpact dengan kita membuat vlog aja yang receh-receh kita upload ternyata berimpact. Atau men-trigger hal yang lain kayak yang video yang sempat viral yang kemarin-kemarin itu yang tutorial yang di orang ngasih beli sari tebu itu loh. Terus sampai orangnya nangis, terus akhirnya men-trigger orang-orang lain untuk membantu sampai dia memberi rumah, dapat rumah dan sebagainya. Itu hal-hal yang kecil yang sebenarnya bisa kalian lakukan tanpa menggunakan alat-alat bagus. Prinsip komunikasi tadi yang dilakukan. Prinsip komunikasi tadi. Apa yang kita sampaikan, akhirnya orang tuh nyampe pesan komunikasinya itu nyampe. Bahkan ada temanku sampai brebes mili ya bahasanya, itu sampai terenyuh melihat itu. Banyak video pakai HP. Kita nggak harus membuat hal-hal yang kayak di sinetron untuk orang membuat alat-alat kayak kita membuat FTV atau sinetron dengan drama dan lain sebagainya. Tapi dengan menggunakan HP, dengan edit yang ala kadarnya, orang bisa pesannya sampai dan men-trigger banyak orang untuk membantu orang. Ya itu sih prinsip dari sebuah salah satu prinsip dari sebuah konten itu yaitu pesan-pesannya sampai atau enggak, berimpact atau enggak. Itu sih, Mbak. Siap, terima kasih banyak Mas Faiz. Ini luar biasa sekali insight-nya. Yang saya underline tadi tuh kalau terlalu banyak referensi malah overload, kita jadi kehilangan identitas sendiri ya Mas ya. Dan saya juga kayak merasa termotivasi nih sama Mas Faiz. Ternyata kesulitan kalau bagi orang-orang kreatif malah menghasilkan mahakarya yang lebih bagus lagi. Oke, mungkin untuk sesi ini mungkin kita cukupkan dulu untuk sementara. Sebelum jumping ke materi selanjutnya, materi terakhir masih bersama Mas Faiz. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tadi saya berjanji mengiming-imingi ada informasi lanjutan terkait
pelatihan ini akan dibawa kemana. Nah, itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Kegiatan ini kepada Mbak Dian, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Aulia. Enggak. Kedengeran suara saya teman-teman? Kedengeran ya? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Eka Permanasari. Di sini saya selaku ketua dari acara pelatihan ini. Oh, kurang jelas. Oke, bentar. Gimana? Sudah jelas belum? Sudah, Kak. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Dian Eka Permanasari. Di sini saya selaku ketua panitia dari acara pelatihan ini. Saya izin share screen ya untuk RTL kita dari acara kita hari ini. Udah kelihatan? Oke. Nah, udah. Oke. Ini adalah rancangan tindak lanjut kita pada acara pelatihan hari ini, yaitu karena di sini peserta ada mahasiswa dan juga umum. Untuk peserta khusus mahasiswa aktif KPI diharap dapat membuat video dengan tema personal branding lulusan atau alumni KPI, atau bisa juga membuat proyeksi ataupun gambaran bagi mereka yang menjadi lulusan KPI ingin menjadi seperti apa. Nah, untuk lulusan gambaran ini nanti teman-teman bisa sharing dengan alumni KPI kita. Tadi ada Mas Fedi Santosa, Mas Irfan Faiz, dan juga Mbak Aulia. Seperti itu. Nah, bagi peserta umum dapat membuat video dengan tema bebas, yang mana video itu ada inovasi, kreativitas, mengedukasi dan juga menghibur. Contohnya itu dapat membuat vlog, infografis, dokumenter. Oh, nggak ada, Pak. Contohnya vlog, infografis, dokumentaris, stand up, film pendek, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk syarat dan ketentuannya, durasinya bebas. Teman-teman bisa pakai kamera apapun, bisa boleh pakai HP, boleh pakai kamera DSLR, seperti itu. Nah, untuk pembuatannya bisa personal ataupun tim. Karya yang dikumpulkan dapat berupa karya yang sudah dipublikasikan ataupun baru dibuat. Dan karyanya harus orisinil ya, karya sendiri ataupun dari timnya tersebut. Deadline pengumpulan nanti pada tanggal 18 September 2021 nanti akan kami share melalui Google Form. Jadi teman-teman bisa langsung upload karyanya itu dari Google Form yang kami share itu. Peserta yang terpilih nanti akan mendapatkan sertifikat plus hadiah yang menarik. Nah, ini ada sedikit contoh untuk gambaran bagaimana membuat video personal branding. Oke, berikut contoh RTL yang bisa teman-teman contoh seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Oke, ini dari Mbak Twinka Sativa Febrian. Apakah seluruh peserta mendapatkan sertifikat atau hanya praktek? Jadi nanti setelah sesi ini akan dibagikan presensi, lalu di situ nanti langsung akan mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat nanti ada dua, sertifikat bagi peserta dan juga sertifikat bagi yang yang terpilih videonya yang terbaik seperti itu. Apakah kalian diharuskan berbentuk video atau bisa slideshow gambar? Gambar bergerak bisa. Oke, ini dari info Pak Sinung. Kalau misalnya mau menggunakan gambar itu bisa menggunakan slideshow asalkan gambarnya tadi dibuat video jadi bergerak gitu. Jadi tidak hanya menonton gambar gitu ya teman-teman. Wajib Kak. Ini bisa jadi kesempatan teman-teman sih buat portfolio teman-teman nantinya seperti itu. Oh iya, ini dari Pak Sindong bisa jadi kesempatan teman-teman nih buat komunikasi nanti untuk nomornya nomornya Mas Fedi dan Mas Irfan Faiz bisa di-share oleh Mbak Aulia, gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin saya cukupkan di situ info untuk mengenai rancangan tindak lanjut kita pada acara kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian Permanasari atas informasinya. Silakan bagi teman-teman untuk menyiapkan karyanya. Nanti bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait tindak lanjut ini boleh kita ditanyakan di grup WA kita ya buat untuk koordinasinya. Nah, oke, Mas Irfan Faiz, apakah sudah siap? Halo Mas Irfan, apa